Kembali bersama kami Lensa Berita Online TV, saya Irian Tunjuruhapa melaporkan. Posisi Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut yang hanya bermodalkan akta jual beli AJB, makin tersudut setelah menggugat sertifikat hak milik SHM dari Doktoranda Jola Jo Versin Benu. Dua saksi fakta dan ahli dari pihak tergugat yang diajukan dalam sidang di Pengadilan Negeri PN Tondano pada Rabu, tanggal 24 Mei tahun 2023. Mempertegas legalitas kepemilikan tanah di Kelurahan Talete 1 yang menjadi objek gugatan itu. Dosen Hukum Agraria Universitas Islam Indonesia UII, Haji Masyud Asyari SHMKN yang diajukan penasehat hukum Benu dari kantor pengacara Rielen Patiasina SH dan rekan sebagai saksi ahli, tegas-tegas menyatakan jika merujuk pada pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah PP Nomor 24 Tahun 1997 yang berbunyi, berdasarkan pasal 32 ayat 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa sertifikat yang telah timbul selama 5 tahun dengan adanya unsur iktikat baik, maka sertifikat tersebut tidak dapat diganggu-gugat. Haji Masyud Asyari ketika menjawab pertanyaan penasehat hukum Wakil Wali Kota Tomohon Weni Lumentut, di depan sidang Majelis Hakim PN Tondano yang dipimpin Nur Dewi Sundari SHMH, dan dua hakim anggota, Domingus Apaturuhu SH bersama Stephen C. Waluko SHMH menjelaskan bahwa, AJB bukanlah bukti kepemilikan dan hanya bersifat tanda bukti bahwa telah terjadi perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan jual beli tanah. Saksi ahli juga mencontohkan, semisal mau melakukan permohonan modal usaha dengan menjaminkan AJB ke bank, maka pasti akan ditolak jika bukan SHM. Pemaparan yang sangat lugas dan runut dari saksi ahli ini tidak saja mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara, namun juga memberi nuansa tersendiri bagai mendengarkan materi kuliah yang sangat terperinci mengenai pertanahan dan agraria, sehingga persidangan tersebut berlangsung hampir 4 jam lamanya. Saksi ahli yang merupakan teman seangkatan Hakim Agung itu juga menegaskan aturan yang ada menyatakan surat keterangan tanah SKT tidak dapat membatalkan posisi objek tanah yang sudah ada dalam SHM, karena proses penerbitan tanda kepemilikan tanah itu dilakukan secara berjenjang dan verifikasi. Demikian pula, saksi ahli menyatakan pemekaran atau penggabungan suatu wilayah selalu berdasarkan legalitas dari pemerintah dan pihak Badan Pertanahan Nasional BPN wajib mengetahuinya. Bahwa pendaftaran ini dilakukan sebagai amanat daripada diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60, Undang-Undang Pokok Agraria. Di mana satu dari tiga tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria ialah memberikan dasar-dasar pemberian kepastian hukum atas tanah-tanah di seluruh Republik Indonesia dan seterusnya. Untuk menindaklanjuti atau untuk mencapai tujuan tersebut, maka dicantumkanlah dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 560 yang pada intinya pada dasarnya adalah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah-tanah di Republik Indonesia oleh pemerintah diselenggarakan pendaftaran tanah menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah peraturan pemerintah nomor 1061 yang sekarang sudah diganti dengan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997. Di mana inti poin daripada kedua peraturan ini bahwa pendaftaran tanah dilakukan menggunakan mekanisme desa demi desa. Jadi poinnya, basicnya adalah desa. Tetapi desa yang digunakan guna kepentingan pendaftaran bukan desa urut kacang dari Sabang sampai Merauke, tapi melihat potensi ekonomi di satu daerah. Nah, tata cara pendaftarannya, mekanismenya ada dua. Bagi daerah-daerah yang sebelum adanya republik, bahkan setelah adanya republik, di mana administrasi pertanahannya sudah ada, seperti daerah istimewa Yogyakarta, daerah Surakarta, daerah Melayu, Delhi, kemudian sebagian Ternate, di mana sebelum adanya republik itu telah mengadministrasikan tanahnya. Oleh karena itu terhadap daerah-daerah tersebut menurut peraturan pemerintah nomor 1061 tadi, maka bagi pemilik, bagi pemohon yang sudah mempunyai
alas hak yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum adanya Republik Indonesia maupun pasca adanya Republik Indonesia, maka kepada pemilik tinggal datang ke kantor pertanahan untuk melakukan apa yang disebut dengan konversi. Jadi konversi itu merubah status tanah yang dasarnya adalah alas haknya adalah hukum adat, dirubah statusnya menjadi tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria yang langsung dilakukan penerbitan sertifikatnya tanpa melalui proses apabila tanah itu belum memiliki alas hak yang cukup. Kemudian yang kedua, bagaimana terhadap daerah-daerah yang kepemilikan tanahnya atau administrasi pertanahnya belum ada. Oleh karena itu di dalam PP 24 tahun 97 di situ disebutkan secara rigid bagi daerah-daerah yang alas haknya, dasar-dasar kepemilikannya belum terregistrasi dengan baik, maka kepada pemilik, kepada pemohon untuk bisa mengajukan permohonan dengan beberapa persyaratan. Persyaratan pertama harus mengajukan permohonan secara tertulis. Yang kedua dilampiri alas hak. Alas hak tadi saya katakan basicnya adalah desa, maka lampiran permohonan ini banyak surat-surat yang dikeluarkan yang harus dibuat oleh pemerintah desa setempat. Kalau di daerah istimewa Jakarta ada kutipan letter C, letter D, gire, kitir, apapun namanya, di mana masing-masing desa ini memberikan seperti itu. Kalau di daerah luar Jawa biasanya dikenal dengan istilah SKT, surat keterangan tanah. Atas dasar itulah maka bisa mengajukan permohonan melalui kantor pertanahan setempat. Kemudian oleh kantor pertanahan setempat akan divalidasi permohonan tersebut. Apakah berkasnya lengkap, apakah lampirannya cukup, dan apabila sudah dinilai cukup persyaratannya, maka yang kedua adalah pemohon membayar biaya pengukuran, biaya pendaftaran. Setelah membayar sejumlah uang yang telah ditentukan oleh kantor pertanahan, maka yang ketiga adalah melakukan pengukuran atas bidang tanah tersebut. Nah, hal yang penting saya sampaikan di sini bahwa sebelum dilakukannya pengukuran oleh petugas ukur juga tidak boleh sembarangan. Petugas ukur di sini harus orang yang memang sudah punya license yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria. Tidak setiap orang kantor pertanahan boleh melakukan pengukuran, apalagi orang non pertanahan itu sangat tidak. Boleh mengukur tapi tidak bisa dijadikan dasar guna kepentingan pendaftaran tanah. Sebelum pengukuran tadi, maka yang harus dipastikan adalah pada waktu pemasangan ataupun penetapan batas. Kita semua pernah menempuh hukum agraria, kita paham bagaimana tata cara pemasangan tanda batas. Maka asas yang tidak boleh ditinggal adalah bahwa pemasangan titik-titik batas harus menghormati, harus tunduk kepada asas yang dikenal yang disebut dengan, kalau dalam bahasa kampus, asas kontradiktori delimitasi, yang oleh teman-teman dari kantor pertanahan biasa disebut dengan asas kontradiktur, di mana pemasangan batas ini hukumnya wajib, harus mendapat persetujuan dari pemilik yang berbatasan langsung. Sehingga apabila petugas kantor pertanahan datang akan melakukan pengukuran terhadap bidang tanah yang tadi diajukan permohonannya, kok belum terpasang tanda batasnya, maka saya bisa pastikan kantor pertanahan tentu akan menunda pengukuran sampai tanah itu terpasang tanda batas. Pada waktu proses pengukuran, siapa yang harus menyaksikan? Bisa Pak RT, bisa Pak RW, bisa Pak Duko, bisa Pak Lurah, perangkat desa. Apakah pemilik yang berbatasan hadir? Tidak. Di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 pasal 10 sampai pasal 17, di situ yang diwajibkan hanya pernyataan persetujuan. Begitu sudah dipasang batas-batas atas dasar kesepakatan para pihak, maka kantor pertanahan dalam melakukan pengukuran cukup dihadiri oleh pemohon, disaksikan oleh mungkin bisa Pak RT, bisa Pak RW, bisa Pak Kadus, bisa Pak siapapun dia berada. Nah, hasil pengukuran oleh kantor pertanahan tadi maka akan diolah ke kantor pertanahan, akan dihitung luasnya. Kemudian yang terpenting juga hasil pengukuran lapangan tadi akan diplotting istilahnya, dalam bahasa tesnya diplot, ya, diplotting. Gimana diplottingnya? Mohon maaf ya, kalau di Jawa hampir semua desa punya peta.
Sehingga basicnya peta desa ditempel. Oh ini petanya seperti ini, bidang tanahnya di sini dengan titik koordinat, tempelkan di sini untuk pengukuran. Diarsip. Untuk apa ini gunanya? Untuk menghindari jangan sampai terhadap bidang tanah yang sama di kemudian hari terbitlah. Sehingga kalau ada pemohon yang memohon atas yang sama, hasil diukur, begitu diplotting, dia tentu lah, ini sudah ada M-nya, ini sudah ada B-nya, ini sudah ada U-nya. Artinya ini sudah ada hak miliknya, sudah ada HGB-nya, sudah ada HGU-nya, sudah ada hak pakainya, sudah ada HPE-nya. Sehingga akan ditolak permohonan. Demikian juga plotting ini sangat penting dalam rangka agar supaya cita-cita kita semua desa itu seperti amanat Undang-Undang Pokok Agraria Yungto PP 1061, di situ dikenal dua kriteria desa, desa lengkap dan desa tidak lengkap. Desa lengkap itu artinya semua bidang tanah yang ada di desa itu harus terukur. Walaupun sekarang ini baru kira-kira 70%. Desa-desa di Indonesia ini sudah diukur per bidang. Yang sekarang kita sering lihat di televisi, presiden, menteri menyerahkan simbolis sertifikat kegiatan program yang namanya PTSL, pendaftaran tanah sistematik lengkap. Itu satu proses, satu upaya agar semua desa ini, semua bidang tanah sudah terukur. Sehingga kalau semua desa ini sudah terukur, sudah lengkap, kepada pemegangnya diberi tanda bukti hak, kita tidak tahu kapan itu terlambat. Sehingga nanti akan bergeser. Sistem pendaftaran tanah kita sekarang masih sistem negatif. Nanti kalau semua desa ini sudah terdaftar, sistem pendaftaran kita akan berubah. Yang semula sistem negatif, insya Allah nanti nggak tahu kapan kita akan terwujud, akan berubah sistemnya menjadi sistem positif. Setelah diolah tadi itu oleh kantor pertanahan di seksi pendaftaran tanah, maka hasil penelitian data yuridis, pengukuran data lapangan sebagai data fisik akan diumumkan kepada khalayak. Pengumuman ini beri waktu 60 hari. Apabila permohonan ini dilakukan oleh pemohon, tetapi jangka waktunya bisa 30 hari apabila pendaftaran ini dilakukan oleh pemerintah, maka pengumumannya diperpendek menjadi 30 hari. PTSL sekarang diperpendek lagi menjadi 15 hari. Apa makna esensi daripada pengumuman? Yaitu memberikan kesempatan kepada khalayak, kepada masyarakat luas, kepada masyarakat umum, ya, bahwa sebidang tanah yang terletak di satu tempat akan diterbitkan tanda bukti haknya, luasnya sekian, pemohonnya sekian. Sehingga apabila saya merasa bahwa tanah yang dimohon oleh seseorang itu saya meyakini bahwa itu tanah milik saya, tanah mbah saya, tanah siapapun, maka saya boleh mengajukan keberatan. Surat tertulis keberatan ditujukan kepada kepala kantor pertanahan setempat, tentunya didukung, tentunya diberi alasan-alasan mengapa saya melakukan bantahan atas pengumuman tersebut. Bagaimana apabila dalam kurun waktu 60 hari ini ada bantahan, ada sangat, maka kewajiban kantor pertanahan adalah untuk memediasi. Pak Ahmad, ini sudah kita proses sejauh ini, setelah kita umumkan ternyata ini ada surat masuk dari seseorang yang mendaku bahwa tanah itu bukan milik Bapak, tapi didaku oleh seseorang. Apabila kedua pihak tidak sepakat di situ, maka kantor pertanahan akan mempersilahkan kepada para pihak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Bagaimana proses pendaftarannya? Stop sampai ada putusan inkrah dulu. Tanah itu milik siapa? Apakah milik pemohon? Apakah milik penggugat tadi? Itu nanti akan diputuskan oleh pengadilan. Sehingga proses pendaftaran berikutnya adalah dilakukan terhadap siapa yang sudah dinyatakan sebagai pemilik setelah putusan itu adalah inkrah. Sehingga apabila tidak ada bantahan, tidak ada sanggahan, maka kurun waktu 60 hari barulah bisa diterbitkan yang namanya atau yang pernah kita lihat, pernah kita kenal yang namanya sertifikat. Sertifikat ialah salinan buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu, yang bentuknya ditetapkan oleh menteri. Oleh ini sertifikat dari Sabang sampai Merauke tidak boleh berbeda, harus sama. Salinan buku tanah dan surat ukur. Salinan buku tanah menyangkut data yuridis, buku tanah menyangkut data fisik. Berikan kepada pemohon tadi. Bagaimana apabila ternyata setelah diberikan kepada pemohon ini ada orang yang mengajukan keberatan atas kebenaran itu? Maka dalam pasal 32 PP 24 tahun 97, pasal 32 ayat 2 memberikan kesempatan, silakan ajukan gugatan sepanjang belum melebihi kurun waktu 5 tahun. Sehingga kalau saya melihat ada sebidang tanah sudah diterbitkan pendaftarannya
sudah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya masih punya kesempatan untuk mengajukan pembatalan akta. Tapi kalau sudah lewat 5 tahun, maka tertutup. Itu ditegaskan, dijelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 24 tahun 97 pasal 32 ayat 2. Meskipun ini harus saya sampaikan, dalam praktek di peradilan ada majelis yang menghormati itu, ada juga yang tidak. Makanya putusan pembatalan itu nanti di dalam praktek di berbagai putusan pengadilan memang berbeda-beda. Itu secara garis besar proses tata cara pendaftaran tanah seperti yang diatur dalam peraturan pemerintah, seperti amanat daripada pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Bagaimana proses pendaftaran tanah dari AJB atau dari SKT tadi? Setelah muncul surat keterangan tanah, baru dia dilakukan pengukuran oleh desa. Apakah pengukuran oleh desa itu sebagai landasan luas bidang di sertifikat tanah? Oh, enggak. Yang bisa dijadikan dasar untuk dituangkan, untuk dijahit menjadi satu dengan buku tanah tadi adalah pengukuran yang sifatnya pengukuran kadastral. Pengukuran? Kadastral. Kadastral. Ya, orang kantor pertanian saya paham dengan istilah kadastral itu ya. Jadi pada yang bisa dijadikan acuan guna kepentingan buku tanah tadi itu adalah yang dilakukan oleh pihak berwenang. Apabila ada perbedaan antara kastral tadi dengan berkas yang ada di kelurahan, mana yang dipakai sebagai acuan? Tetap kadastral tadi. Kadastral tadi. Ya. Bagaimana apabila terjadi beda luas? Hal yang sangat wajar dan itu sangat wajib, bahkan harus beda. Kenapa harus beda? Karena sebelumnya belum ada pengukuran. Apalagi yang mengukur orang yang tidak mempunyai kualifikasi. Kemungkinan salah hitung. Kalau tanahnya 4 persegi panjang lebar ketemu. Tapi kalau tanah kita ini kadang-kadang bentuknya kan aneh-aneh itu. Sehingga untuk menghitung sinus kosinus, saya bukan ahli geodesi, sehingga saya tidak paham bagaimana cara menghitung luas tadi itu. Sehingga bagaimana apabila terjadi perbedaan luas? Di dalam formulir yang sudah disiapkan oleh kantor pertanahan, di dalam akte jual beli yang dibuat oleh PPAT, di situ ada pasal 3, pasal 2 disebutkan bahwa para pihak menerima hasil ukur secara kadastral. Bagaimana kalau saya menolak? Proses pendaftaran stop, tidak akan dilanjut. Jadi Pak, saya ngajukan 500 meter, setelah saya ukur ketemunya 300, maka saya selaku pemohon harus bikin pernyataan. Saya menerima hasil ukur. Tapi bagaimana Pak, saya ngajukan 300, ternyata diukur 600. Nah biasanya orangnya diam karena ada kelebihannya. Sehingga kalau kelebihan dari yang diajukan, maka yang mengajukan kerelaannya menerima hasil ukur adalah pemilik yang berbatasan langsung. Bahwa saya selaku pemegang nama ini yang berbatasan dengan saudara A, yang pengajuannya sekian meter, setelah diukur kadastral ketemu sekian, sehingga saya bisa menerima hasil ukur. Itu kantor pertanahan berlanjut, tapi kalau sudah bersengketa, batas, stop. Jadi proses pendaftaran tanahnya kan berlanjut sepanjang tidak ada potensi sengketa. Kemudian setelah pengukuran dari kelurahan, Bukan dari kelurahan. Benar. Sebentar. Pengukuran dari kelurahan, berkas yang diajukan oleh pemohon, semisal 10.000 meter persegi. Hasil kadastral itu menjadi 7.500 meter persegi. Jadi yang dipakai acuan adalah Kadastral yang memiliki pembuktian dia secara titik azimutnya itu harus nggak ada titik koordinat. Maaf, saya bukan ahli geodesi, saya bukan teknik pengukuran titik azimut, kemudian sinus, kosinus, koordinat saya nggak paham, saya bukan. Berarti tanda batasnya memang sudah harus ada. Ketika harus wajib. sudah kadastral keluar. Iya. Terkait panjang dari titik satu ke titik yang lain itu sudah memang ada di kadastral. Di kadastral itu nama pengukuran. Hasilnya, hasil pengukuran itulah
dalam bahasa teknis kantor pertanian namanya velweret. Velweret Velweret itu hasil pengukuran manual, detail, panjang, lebar, geometri, dan sebagainya itu ada di yang namanya velweret tadi. Yang itu dituangkan dalam sertifikat, maka sertifikat itu tidak ada panjang lebar. Di mana panjang lebarnya? Di velweret tadi. Velweret itu ada di Warka. Ada di Warka, di kantor pertanian satu berkas. Sehingga kalau seseorang misalnya kepengen diadakan pengembalian batas, kantor pertanian tinggal ngambil berkas tadi, berdasarkan velweret akan ketemu batas-batas itu. Meskipun titik batasnya sudah hilang. Karena hilang itulah pemohon bisa mengajukan permohonan pengembalian tanda batas. Pengembalian tanda batas. Oke. Kemudian apa? Ketika ada perbedaan antara data yuridis yang ada di kelurahan dengan yang ada di PPN, Ya. Pakai adalah kadasder. Kemudian saudara ahli coba jelaskan hubungan tentang hukum adat sebagai dasar pemilikan atas bidang tanah. Kita semua para juris pernah kuliah tentunya hukum agraria kita adalah berdasarkan pada pasal 5, di mana hukum agraria adalah berdasarkan pada hukum adat. Pertanyaan adalah apakah hukum adat Tondano, apakah hukum adat Ternate, apakah hukum adat Jawa? Tidak begitu. Hukum adat yang dijadikan dasar di dalam Undang-Undang Pokok Agraria adalah prinsip-prinsipnya, asas-asasnya. Apa asas hukum adat? Titik beratnya adalah keadilan sosial. Maka kalau di Jawa sana itu orang punya tanah luas, tetangganya nggak punya rumah, suruh di situ. Itu namanya ngindung. Seseorang nggak punya macam-macam. Seseorang dalam proses pengadaan tanah, dalam proses pencabutan hak atas tanah, panitia pengadaan tanah akan menilai berapa tanahnya per meter, berapa nilai bangunannya, berapa tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Hukum adat memberlakukan asas pemisahan horizontal. Maka kita mengenal istilahnya hak guna bangunan. Hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Ini salah satu implementasi daripada hukum adat. Bagaimana tentang tanah-tanah yang berstatus tanah adat? Itu tadi prosesnya pendaftaran tadi. Jadi dilindungi. Tetap dilindungi. Justru dilindungi dan diwajibkan untuk sesegera mungkin yang sampai pagi siang ini kita ketemu. Proses pendaftaran tanah adat itu masih berjalan. Di semua kantor pertanian masih proses itu masih berjalan. Tidak mungkin ada dua kepemilikan atas satu bidang tanah, meskipun satu atas dasar sertifikat, satu dasar wilayah dalam satu bidang. Ini beda lagi. Tanah adat berbeda dengan tanah wilayah. Oh, dan Ya beda. Ini sangat. Kita tidak bisa mengkompar kedua ini karena ini suatu hal yang berbeda. Mungkin pertanyaan saudara mungkin kalau boleh saya persegerakan, mungkin tidak satu bidang tanah ada dua tanda petik. Yang satu sudah punya SN, satu muncul SKT. Sangat amat sangat mungkin. Kenapa? Manusia. Biasanya dimulai unsur kejahatan. Karena basicnya dari pemerintah desa. Pada waktu saya memproses pendaftaran yang pertama kali, basicnya dulu kan dari pemerintah desa juga. Mestinya Pak Lurah tahu bahwa ini sudah diproses. Dulu tahun sekian pernah dimohon. Mestinya kepala desa tidak boleh. Saya barusan di pengadilan negeri Ketapang. Satu bidangnya 4 SKT. Inilah, mohon maaf. Inilah perlunya sekarang ini supaya itu tidak menjadi konflik berkepanjangan. Mestinya para bupati ini membuat peraturan bupati yang di breakdown ke Perdes tentang proses tata cara penerbitan SKT. SKT ini biasanya muncul seseorang datang ngaku terbitkan SKT, lalu orang datang ngaku ini yang menjadi. Oleh karena itu kita menyambut gembira lahirnya PP 18 tahun 2021.
Apa esensi PP 18 tahun 2001? 5 tahun sejak PP ini. Jadi 5 tahun 2021 kira-kira nanti 2026 SKT dan semacamnya itu dinyatakan tidak boleh digunakan. Mau girik, mau reterse, mau ekendom perponding, apapun istilahnya, sepanjang itu bukan sertifikat tidak bisa digunakan. Daerah kantor pertanahan sudah bisa lisensi itu. Oleh karena itu sekarang di berbagai tempat digalakkan orang yang mempunyai alat adat segera diproses. PTSN ini luar biasa ini untuk mempercepat proses pendaftaran tanah secara lengkap. Meskipun itu telah terjadi pemekaran wilayah. Ya pemekaran wilayah kan tidak ada hubungannya dengan ini. Misalnya, apakah pemekaran wilayah menghapuskan hak pemilihan? oh tidak. Hak atas tanah itu bisa hapus dua hal. Satu, tanah itu jatuh kepada negara. Yang kedua musnah. Cuma ini aja. Selain kedua hal ini, tanah atas tanah itu nggak bisa hapus. Jatuh kepada negara itu banyak. Bisa karena dicabut untuk kepentingan umum, bisa karena ditelantarkan, bisa karena dilepaskan, bisa karena seseorang kehilangan kewarganegaraan, bisa karena berlakunya satu ketentuan undang-undang. Jadi ada berlakunya satu undang-undang bisa berakibat hak atas tanah itu hapus. Berarti pemekaran terhadap administrasi negara tidak menghapuskan pemilihan atas. Tidak. Oke. Cuma perlu apabila saya dulu di daerah A, kemudian daerah A itu gabung menjadi daerah B, atau daerah A itu dipecah 3 atau 4. Bagaimana nasib? Tetap berlaku. Cuma ada kewajiban untuk merevisi, mencatat adanya perubahan data fisik. Karena pendaftaran tanah itu ada dua. Satu pendaftaran pertama kali, yang kedua pendaftaran derivatif. Pendaftaran derivatif itu pendaftaran yang dilakukan apabila terhadap bidang tanah itu terjadi perubahan data fisik maupun data yuridis. Data yuridis ini disebutkan bisa karena adanya perintah hukum, bisa juga karena perbuatan hukum. Tetapi kalau data fisik yang berubah, itu tanahnya yang berubah. Semula hak milik, sekarang menjadi GB, daftarkan. Dulunya tanah pertanian, menjadi non pertanian, daftarkan. Dulunya terletak di desa A, sekarang jadi daftar. Karena asas pendaftaran tanah PP 24 tahun 97 itu disebutkan dalam pasal 2 asas mutakhir. Jadi bidang tanah yang sudah terdaftar itu data yang ada di kantor pertanahan harus sama dengan yang di lapangan. Ini yang menimbulkan sengketa juga banyak. Sebetulnya ini bisa dilakukan pencatatan tapi tidak dicatat oleh pemilik. Sehingga data di kantor pertanahan namanya masih siap, ternyata di lapangan sudah A, B, C, D. Oke. Kemudian terkait bagaimana kita tahu cara menentukan tanggal kita itu memang di situ. Terkait titik koordinat, saudara ini cukup menjelaskan bagaimana titik koordinat yang tertuang dalam NIB SHM ini. Apakah itu bisa bergeser ataukah itu bisa pindah ke lain desa? Digitalisasi aplikasi yang kita atas Sumatera Sentuh itu kan belum lama juga. Sehingga sekarang baru diproses yang dulunya dipetakan secara manual, inilah yang sekarang baru dimasukkan ke dalam aplikasi. Ini juga banyak kendala sehingga ada kemungkinan biasanya error di situ. Tapi kalau sudah pengukuran digital itu sudah tepat. Biasanya yang seperti itu NIP yang diterbitkan mungkin tahun 2015 ini. Berarti tidak akan bergeser titik koordinat dari tanah itu. Oh tidak mungkin bergeser. Kemudian tadi saudara ahli menjelaskan tentang pengumuman. Bagaimana tata cara pengumuman oleh BPN? Yang dilakukan dan disiarkan kepada masyarakat. Hukum acaranya mengatur pasal 23 PP 161 itu PP 24 mengatur pengumuman itu dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh kepala kantor pertanahan yang isinya tentang data fisik dan data yuridis dalam sebuah surat yang itu ditempel di balai desa satunya di kantor pertanahan. Ditempel di balai desa satu. Ya, yang satu di kantor pertanahan. Maka nanti kalau saudara jalan-jalan ke kantor pertanahan itu biasanya di depan ya
ada whiteboard begitu, isinya pengumuman yang banyak sekali, ya. Dan masyarakat dianggap tahu akan pengumuman Ya, itu. fiksi hukum kita kan begitu. Undang-undang begitu sudah diumumkan dalam lembaran berita negara, saya baca tidak, saudara melanggar pasal-pasal yang sudah ada dalam undang-undang, ya akan tidak berat. Berarti tidak mungkin muncul sertifikat tanpa ada pengumuman. Oh, tidak mungkin. Lurah, Sangat tidak mungkin. kelurahan di sebelah maupun berbatasan jauh itu memang harus dan dianggap tahu tentang pengumuman penerbitan sertifikat tersebut. Siapapun tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Itu kan Mengikat itu kan makna visi hukum kita kan tahu. Satu undang-undang begitu sudah diumumkan dalam lembaran berita negara, seseorang baca tidak sudah dianggap. Inilah kelemahan kita karena masyarakat kita kan seperti ini. Kalau seperti di negara-negara barat, fiksi hukum sudah dikenal. Tapi kalau di sini kan orang saya nggak baca, itu kan bukan alasan pemaaf pun. Saya lanjutkan. Ahli, saya ingin menanyakan kembali mengenai proses pendaftaran. Acuan BPN, tadi kan ahli menjelaskan ada pengakuan dan ada SKT. Nah, BPN untuk menentukan lokasi tersebut berdasarkan SKT, ataukah BPN punya peta bidang tersendiri di kantor BPN yang memuat wilayah satu kota atau satu kabupaten itu? Apakah BPN punya itu? Di Indonesia yang ada cuma kantor pertanahan Kota Jogja, seluruh Indonesia. Jadi siapapun pemilik tanah di Kota Jogja, BPN punya data. Dan peta itu tidak hanya ada sejak ada tahun 1900. Jika saya sambung pertanyaan saudara. Jadi begitu seseorang melakukan proses pendaftaran, BPN nggak ngerti tanahnya di mana. Maka di dalam setiap penerbitan sertifikat ada petunjuk batas. Maka yang mengantarkan petugas syukur pemilik tanah, kantor pertanahan nggak punya. Nah nanti kalau desa ini sudah diukur semua, baru tahu tanahmu di sini, seperti disentuh tadi itu. Tapi nanti kalau sudah semua bidang tanah di desa sudah terdaftar, terukur, semua pemilik sudah diberikan tanda bukti sertifikat tadi, baru bisa BPN tahu tempatnya di mana. Yang sekarang sudah mulai computerized ya. Jadi hampir se-Indonesia orang Medan bisa lihat tanahnya saya di menteri itu ya. Nah, untuk melakukan artinya tadi kan Ali menerangkan ada dasarnya SKT tadi. SKT ini yang dikeluarkan itu oleh siapa? SKT itu. Apakah wilayah sesuai kewenangannya ataukah wilayah di mana tanah tersebut diregister ataukah hanya berdasarkan pengakuan pemilik saja? Wilayah administratif itu sangat berkaitan dengan kewenangan jabatan administratif. PPAT saya tempatkan membuat akte-akte yang ada di Kabupaten A karena saya PPAT di Kabupaten. Saya nggak boleh bikin akte tanahnya di Kabupaten B. Demikian juga kepala desa. Kepala desanya berwenang membuat surat apapun untuk kepentingan bisa tanah, bisa warganya. Sepanjang dia anggota masyarakat di desa itu, nggak mungkin desa A bikin keterangan tanahnya ada di mana di lurah B, bikin surat keterangan kependudukan padahal dia bukan penduduknya, nggak mungkin. Maka Pak Lurah ini mempunyai kedudukan yang amat sangat strategis, maka sering diistilahkan sebagai presiden kecil. Pak Lurah ini harus tahu segala sesuatu yang ada di desa. Maka tidak pernah kita ada mutasi kepala desa. Yang ada mutasi camat, iya. Tapi kalau kepala desa nggak ada itu. Ini hebatnya Pak Lurah itu. Maka A, B, C, D yang sudah berjalan bisa dimulai dari kepala desa. Apakah pada tahap pendaftaran tanah itu kan tadi Andi menerangkan bahwa pernah atau harus juga apakah harus diumumkan juga di kelurahan ataukah tidak perlu hanya cukup BPN saja ataukah juga lurah yang bikin SKT ini harus lapor ke lurah lain?
apakah seperti apa aturannya, kita mohon bisa. Jadi pengumuman itu diperuntukkan khalayak, masyarakat luas, pemilik tanah, tetangganya, siapapun dia. Jadi tidak ada kepentingan, tidak ada hubungannya harus kepala desa. Tidak. Oh ini kok ada pengumuman ada di desa saya, kemudian saya telepon Pak Lurah desa B ini ada enggak, bukan begitu. Sudah tinggal dicandalnya dibaca, tidak dibaca sudah nggak usah, bukan lagi kepentingannya kantor pertanahan. Semisal, seandainya pada tahun 2010 sudah terbit sertifikat tanah atas suatu lokasi A. Terus di tahun 2020 setelah 10 tahun kemudian ada pengakuan seseorang bahwa itu tanah saya berdasarkan akta jual beli. Kalau menurut hukum, pandangan hukum agraria yang pertama, apakah bisa si pemilik AJB yang di tahun 2020 untuk menyatakan bahwa sertifikat tersebut, pertama apakah bisa menyatakan batal ataukah melakukan gugatan terhadap sertifikat tersebut, karena ternyata menurut pengakuan yang punya AJB nih, itu tanah dia karena lokasinya itu lokasi saya. Nah, menurut pandangan ahli secara hukum agraria ini seperti apa melihat keadaan? Akte jual beli bukan tanda bukti pemilikan tanah. Itu yang kita tahu. Berbagai peraturan pelaksanaan daripada Undang-Undang Pokok Agraria menyebutkan tanda bukti hak tunggal. Maka kita akan kepengen sertifikatnya ID tunggal. Tidak ada lagi alat bukti, maka tadi PP 18/2001 undangan, sehingga pemilik tanah itu hanya menunjukkan tanda bukti, itu hanya sertifikat, lainnya no. Jika kalau pertanyaannya, apakah akte jual beli tanda bukti? Bukan. Sehingga kalau itu bukan sebagai tanda bukti, apakah bisa sebagai legal standing? Tidak. Akte jual beli ini hanya suatu tanda bukti telah terjadi perbuatan hukum tertentu. Bisa saudara buktikan. Saudara saya. Anda punya akte jual beli, saudara datang ke bank mau pinjam duit, jaminannya apa? Tanah. Mana tanah? Ini saya punya AJB. Saya yakin legalnya bank, kecuali legalnya sakit. Contoh kan itu. AJB itu terus kan ditambah ke tanah, terbitin SN ini. Bawa sini. Ini untuk membuktikan kemana-mana lah. Ke Pak PPAT, saya barusan beli tanah nih, ini saya punya AJB. Sebulan tanah ini mau saya jual lagi kepada sisi. Datang ke PPAT, saya mau jual beli di data saya AJB. Kalau PPAT-nya sekolahnya benar ini. Ya, balik lagi. Seandainya di tanah tersebut mempunyai data fisik yang sama, tetapi berbeda data yuridis. Yang satu pakai SHM, yang kedua pakai AJB, tapi data yuridis yang berbeda. Nah, ini bagaimana menurut pandangan ahli? Padahal data fisiknya mirip lah, hampir-hampir mirip, bahkan bersinggungan. Nah, ini bagaimana nih? Apa acuannya biar mengenali yang mana yang asli, yang mana yang palsu? Pertanyaannya dibalik. Dari kedua ini mana yang bisa dijadikan sebagai alat bukti? SHM. Apa bisa terjadi? Tadi saya katakan manusia. Silakan browsing beberapa kepala desa di Jogja 2 minggu yang ditangkapin, masuk ke kejaksaan. Karena sama mbak seperti itu. Bisa pun silakan didetik kan. Lurah catur tunggal kena masuk ke kejaksaan. Jadi, kenapa bisa memberikan surat ini berupa keterangan palsu? Tidak mudah masuk. Jelas tanahnya itu milik saya, Pak Lurah bikin tanahnya milik sendiri. Jadi itu hal yang mungkin. Dan itu pengalaman saya jadi saya di Ketapang kemarin, kemudian di Banjarmasin, itu bukan yang asing dari saya katakan.
artinya bukti suatu kebenaran objek tersebut di mana letak, di mana fisik adalah berdasarkan penunjukan sertifikat. Iya, karena prosesnya itu sangat panjang. Kalau ternyata ini kita bicara berbeda, ternyata sepengetahuan masyarakat sosial bahwa di situ adalah termasuk wilayah kelurahan yang lain, tapi sudah ada sertifikat di wilayah tersebut. Nah ini bagaimana menurut ahli terhadap kedudukan sertifikat ini? Ya pertama, kalau anggapan masyarakat itu berbeda dengan, ini kan menurut hukum administrasi pemerintahan. Satu wilayah itu ada dasarnya, bukan asal klaim ini adalah hukum, kan nggak boleh begitu, ya. Pemerintah desa mesti punya legalitasnya. Dia punya wilayah. Pak Lurah pasti tahu wilayahku di mana, pasti tahu. Nggak mungkin tidak. Ada batas-batasnya. Mana batas wilayah A sama wilayah B? Ini sebagai ilustrasi, mohon maaf yang mulia, Jogja ini bahasan sengketa Bantul sama Sleman, rebutan bandara Adi Sucipto. Adi Sucipto itu masuk Bantul atau masuk Sleman? Ternyata dua-duanya melihat peta, semuanya sudah bicara batas sengketa. Saya pernah menyelesaikan musyawarah sama Muyi Banyuasin. Peta semua di peta. Jadi kalau pertanyaan anggapan masyarakat jangan dipakai peta desa. Kalau berdasarkan surat keterangan desa, Ya. bahwa mengklaim suatu wilayah tersebut adalah wilayah kami, apakah itu berpengaruh terhadap sertifikat yang sudah ada di dalam situ? Bagaimana nih akibat hukumnya terhadap sertifikat yang sudah ada dan sudah diukur dan segala macam dan melalui proses, bagaimana menurut pendapat ahli? Ternyata ada klaim bahwa dari desa lain bahwa oh itu sertifikat sekian adalah wilayah kami, bukan wilayah sana. Nah ini bagaimana menurut pendapat ahli? Kalau sudah ada klaim tentang batas wilayah, itu tadi saya kembali. Google Map, Google Earth itu udah kelihatan. Mana batas desa kelihatan. Dengan kemajuan teknologi seperti ini kelihatan, sungai kecil kelihatan. Dan batas desa itu biasanya ditengarai dengan batas alam. Mana yang sungai, mana yang gunung, mana yang pare. Jadi kalau klaim itu wilayahku, belum namanya wilayah kan ada batas tadi itu. Disebutkan dong batasnya, berapa luasnya, gitu loh kan. Kalau klaim itu hanya berdasarkan dicatatkan di register saja bisa nggak? Maksudnya enggak? Mengenai SKT, ini kan tanahnya. Ya. Tiba-tiba suatu desa mengklaim bahwa ini adalah wilayah saya, wilayah desa saya, dan itu dicatatkan di register buku desa. Apakah itu bisa merubah data yuridis dan data fisik yang sudah ada sebelumnya mengenai tanah, hak atas tanah? Ya tidak. Kalau begitu orang susah-susah ngapain saya ngurus pendaftaran tanah? Sudah keluar biaya, sudah bayar waktu, tahu-tahu cuma dibatalkan oleh SKT. Ini kan konyol ini. Saya lanjutkan. Konyol ini. Seandainya ini ada pemekaran di tahun 80, wilayah 1 menjadi wilayah A dan B. Terkait dengan pendaftaran tanah, apakah BPN wajib mengetahui sebagai badan yang melakukan tempat pendaftaran tanah, dan bagaimana toleransinya terhadap implementasi pemekaran tersebut? Karena kadang BPN tidak mengetahui bahwa suatu wilayah sudah mekar.
apa dasar yang harus dijadikan BPN supaya benar-benar tepat dalam melakukan pendaftaran tanah terhadap wilayah, apa patokannya BPN ini mengetahui. Dan satu lagi, bisa tidak selama misalnya dalam 20 tahun BPN ini tidak mengetahui kalau wilayah itu sudah berubah secara yuridis ya. Nah, bagaimana menurut Kak Ali? Jadi pemekaran, penggabungan ini kan bukan barang. Ya, kalau barang tinggal drop iris. Ya. Ini wilayah yang menyangkut administrasi, ada legalitasnya. Penggabungan 2 kecamatan, penggabungan kabupaten, nggak mungkin tanpa ada legalitasnya. Apa legalitasnya? Bisa peraturan gubernur, bisa bupati. Yang itu juga melibatkan DPRD dan DPRD tingkat 1 maupun tingkat 2. Wujudlah dalam keputusan ketetapan. Dan ini keputusan ketetapan semua instansi yang berkaitan pasti tahu, nggak mungkin. Kecuali pemekaran, pemisahan apapun dilakukan sendiri-sendiri, sudah bukan konteks ilmu hukum lagi. Artinya Ada payung hukumnya. Kenapa daerah itu dimekarkan? Mengapa tidak buka? BPN tidak akan melakukan suatu pendaftaran tanah tanpa ada landasan hukum bahwa wilayah tersebut sudah pecah. Apakah seperti itu? Ya kalau BPN tahu, mestinya pemekaran maupun pemilihan legalitasnya jelas. Menurut Ali, apakah selama 20 tahun BPN itu tidak tahu BPN wilayah tersebut? Loh, tadi katakan, kalau pemekaran, penggabungan ini dilakukan prosedur yang benar, artinya entah dengan ketetapan bupati, keputusan gubernur, pasti tahu kata benar. Karena itu nanti akan dimasukkan dalam peta pendaftaran. Kecuali kalau pemekaran itu nggak melalui proses penyelenggaraan negara, tidak menyangkut administrasi negara, itu BPN nggak tahu. Seandainya begini, tadi kan Ali bicara ada konversi, ada pengakuan. Ini kan kita bicara terhadap AJB sebelum melakukan pendaftaran tanah. Kalau orang yang sudah punya sertifikat bikin AJB itu namanya peralihan ya. Ya. Tapi kalau orang yang masih mengakunya dia menggarap atau ini masih tanah yang dia Tanah adat lah. tanah adat, itu bisa diterangkan AJB-nya seperti apa? Apakah sama dengan AJB orang yang sudah punya sertifikat atau berbeda? Sama. Perbedaannya di saksi. Kalau saya sudah punya sertifikat, saya jual kepada seseorang, saya menghadap PPAT, maka PPAT akan membuat AJB, akte jual beli. Aktenya sama persis, tata cara pengisiannya antara objek dan subjek sama, cuma yang bertindak sebagai saksi yang membedakan. Kalau tanah itu masih tanah adat, maka yang bertindak sebagai saksi adalah kepala desa plus perangkat desa yang lain. Tapi kalau sudah sertifikat, maka saksinya, lazimnya, biasanya cukup oleh pegawai kantor notaris juga. Itu yang membedakan demikian. Terkait AJB yang berdasarkan pengakuan kedua, keterangan pengakuan atau keterangan negara, apabila di dalam AJB tersebut tidak ada kepala desa yang menjadi saksi dan menandatangani di dalam AJB tersebut, apakah itu AJB-nya sah? AJB-nya tetap sah, cuma itu sebagai alat bukti untuk pendukung guna kepentingan pendaftaran di kantor pendaftaran itu. Karena tidak memenuhi persyaratan administratif.
tetap ditolak. Artinya apakah itu syarat mutlak di dalam orang yang saya Oh, syarat mutlak itu diatur dalam Peraturan Pemerintah 1061 mengatur, PP 24 mengatur bagaimana terhadap tanah-tanah yang belum terdaftar. Sehingga kalau tidak menghadirkan Pak Lurah bisa runyam. Karena Lurah tadi saya katakan orang yang paling tahu tanah itu milik siapa itu Pak Lurah, maka harusnya PPAT undang Pak Lurah ini. Ada wargamu mau jual tapi masih datanya pengakuan SKT bla bla bla, betul nggak? PPAT yang benar tentu di situ dia sebagai penyuluh hukum juga, betul nggak ini Pak Lurah? Betul nggak ini Pak Kades? Betul nggak ini data-data surat yang sampean bikin? Tapi kalau sudah SHM, kenapa nggak perlu Pak Lurah? Karena namanya tanah itu administrasinya dari desa sudah dipindah ke kantor pertanahan. Oleh karena itu di dalam berbagai proses peradilan, kalau yang dibuka tanah SHM, BPN masih ikut, Lurah enggak. Tapi kalau tanah itu belum terdaftar, BPN nggak ikut, yang ikut pemerintah desa. Karena administrasinya sudah dipindah dari desa, sudah dipindah ke kantor. Tadi saksi mengatakan kalau belum ada SHM-nya, Lurah bisa digugat. Artinya diikutkan untuk digugat gitu ya. Kalau terjadi gugat Ya, menggugat, untuk digugat. tentunya di situ kedudukannya tergugat berkepentingan. Ya. Kan beda posisinya antara tergugat dan berkepentingan nanti.